Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Nur Amalia. Kamu bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Amal. Baik, Bu. Perkenalkan nama saya Rizka Monik. Ibu bisa memanggil saya Monik. Baik, Monik. Wah, Ibu senang sekali bertemu dengan Monik. Monik, bagaimana kabarnya? Tidak baik, Bu. Kalau boleh Ibu tahu, kenapa kabarnya Monik tidak baik ya? Entahlah, Bu. Saya merasa bingung dan sedih. Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Namun, apakah perasaan tidak enak itu mengganggu perasaanmu bisa kita bicarakan bersama? Ya, Bu. Saya pikir juga begitu. Oke, baiklah Monik. Bisakah Monik jelaskan permasalahan yang sedang Monik alami? Ya, Bu. Dengan senang hati saya akan menceritakannya. Tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun karena ini adalah masalah pribadi saya. Baik, tenang saja Monik. Dalam konseling individu ini menjunjung tinggi asas kerahasiaan. Jadi setiap permasalahan klien itu akan dirahasiakan. Jadi permasalahan klien itu hanya saya sebagai konselor dan Monik sebagai klien yang tahu. Seperti itu Monik. Baik, Bu. Kalau begitu, Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enaknya mengganggu Monik. Dan di sini Monik bisa bercerita tentang semua yang Monik rasakan. Karena semuanya akan dijaga kerahasiaannya. Jadi Monik bisa bercerita dengan leluasa dan tenang ya. Baik, Bu. Begini, Bu. Saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, apalagi ketika saya mempresentasikan di depan kelas. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung. Harus berkata apa, rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Bisakah Monik menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang sedang Monik rasakan? Saya gemetar ketika tampil di kelas, Bu. Saya juga merasa tidak percaya diri akan menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk, tapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika dosen mengajar di kelas. Oh, jadi Monik gugup ya ketika berbicara di depan banyak orang, terutama di depan kelas saat presentasi ya? Iya, Bu, saya gugup ketika berbicara di depan banyak orang. Maksudnya, apa yang mau kita lakukan ketika merasa tidak percaya diri di kelas? Saya hanya diam saja, Bu, daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Apakah dengan cara seperti itu Monik merasa senang dan nyaman berada di kelas? Tidak, Bu. Tapi saya terus berpikir, Ataukah mungkin Monik berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna,
tanpa adanya salah sedikit pun. Atau apakah seperti itu? Iya, Bu. Saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus yang saya kerjakan dengan sempurna walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini. Baik, Monik. Ibu sudah sedikit banyak mendengar permasalahan Monik. Apakah ada lagi permasalahan yang lain? Tidak, Bu. Permasalahan ini saja saya tuh setiap hari berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri dan tampil di depan kelas. Ya, memang bagus sekali Monik sudah memahami permasalahan yang Monik alami ya. Ya, Bu. Saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali. Bagus sekali keinginan Monik. Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Lalu, apakah Monik sudah punya cara untuk mengatasi masalah Monik? Saya masih bingung, Bu. Apa yang membuat Monik merasa bingung? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dosen atau ketika presentasi, saya takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman-teman. Apakah Monik merasa sudah melakukan yang terbaik? Rasanya belum, Bu. Jika mencobanya saja belum, lalu kenapa Monik bisa berpikiran negatif seperti itu? Nah, itu saya juga nggak ngerti, Bu. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik, Bu, agar saya merasa percaya diri saat presentasi dan menjawab pertanyaan dari dosen. Baiklah, apa kira-kira rencanamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Mungkin ya, pertama saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Bu. Oke, bagus sekali. Monik sudah tahu apa yang harus Monik lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaan Monik setelah kita berdiskusi? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri ini. Oke, setelah melakukan konseling kurang lebih sekitar 20 menit, jadi kesimpulan yang pertama ialah Monik akan berlatih dulu tentang materi yang akan Monik presentasikan. Yang kedua, Monik akan berpenampilan rapi sehingga Monik akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, sebelum presentasi dimulai, Monik berdoa terlebih dahulu supaya hati Monik dan pikiran Monik itu tenang. Seperti itu. Ya, Bu. Saya yakin. Oke, baik Monik. Di sini Ibu akan memberikan cara supaya Monik bisa lebih percaya diri di depan banyak orang. Yang pertama itu bangun pola pikir positif. Jadi pola pikir Monik itu harus positif. Kalau misalnya pola pikir Monik negatif, pasti itu berpengaruh ke diri Monik sendiri seperti itu. Yang kedua, kenali kekurangan dan kelebihan. Nah, Monik kan tahu nih apa kelebihan dan kekurangan dari diri Monik itu. Jadi kayak dipelajari gitu, oh ini loh kekurangan saya, oh ini loh kelebihan saya, seperti itu. Dan yang ketiga, fokus pada langkah atau perubahan kecil. Jadi Monik itu kayak fokus aja gitu, dan ya berubah boleh, cuman jangan terlalu berubah juga. Gimana ya, maksudnya tuh gini ya, jadi tetap jadi Monik
jadi Monik tetap jadi diri sendiri gitu loh, jangan keluar dari zona Monik gitu. Dan yang keempat, lakukan hal yang disukai. Misalnya Monik suka berdiskusi bersama teman-teman, atau Monik suka membaca novel atau apa, nah itu bisa dilakukan seperti itu. Dan yang kelima, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Jadi Monik berhenti membandingkan diri Monik dengan orang lain, karena orang lain dengan Monik itu tidak sama. Setiap manusia itu udah punya porsinya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya kita membandingkan diri kita ke orang lain, itu nggak bakal ada habisnya, seperti itu. Dan yang keenam, bergaul dengan orang-orang yang positif. Ya, ya pasti kan di kelas ada aja ya kan anak yang ya ibaratnya yang positif, yang kelakuannya positif, yang kelakuannya negatif. Ya sebisa mungkin Monik jangan terlalu ikut main gitulah sama yang negatif gitu. Boleh main, cuman ya harus tahu batasan juga, seperti itu. Dan yang ketujuh, menerapkan pola hidup sehat. Kalau diri Monik tidak melakukan pola hidup sehat, itu sama aja pikiran Monik juga bisa jadi negatif, dan pokoknya semuanya itu jadi negatif gitu loh. Dan yang terakhir, yang ke-8, yaitu bergabung dalam kegiatan sosial. Seperti kalau di kampus ada BEM, terus kalau misalnya di sekolah ada OSIS, terus kalau di rumah ada Karang Taruna, seperti itu. Apakah Monik bisa memahami pemaparan yang telah Ibu sampaikan? Baik, Bu. Baik, Bu. Pemaparan yang Ibu sampaikan sangat simpel dan mudah dimengerti. Baik, kalau begitu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Atau Iya, ingin saya kira cukup. Baik, kalau memang tidak ada lagi yang ingin disampaikan, kalau begitu Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Baik, Bu. Terima kasih atas waktu saran dan terima kasih juga sudah mau mendengarkan permasalahan saya. Oke, sama-sama Monik. Ibu senang dapat memberikan saran tentang permasalahan yang sedang Monik alami. Baik, Bu. Kalau gitu, saya permisi. Ya, silakan Monik.